Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi, terutama kepada para mahasiswa dan para peneliti. Kami lanjutkan pembahasan terkait dengan metode pengumpulan data yang ketiga, yaitu diskusi kelompok terfokus. Ini merupakan salah satu metode yang sangat penting juga untuk memperkaya penjaringan data yang kita kumpulkan dari para informan, sehingga pada saat kita akan menganalisis data untuk laporan penelitian, kita akan termudahkan dan kita akan kaya terkait dengan berbagai data yang sudah kita himpun. Diskusi kelompok terfokus merupakan sebuah semi-struktur kelompok yang dipandu oleh seorang pemimpin kelompok. Ini yang perlu kita garis bawahi. Idealnya yang akan memimpin diskusi kelompok ini adalah si peneliti itu sendiri. Karena dia yang paling tahu sejak dari proses awal pengamatan, kemudian wawancara kualitatif sudah teridentifikasi, ada beberapa informan yang kita temui pada saat kita meminta informasi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu, tetapi para informan ini jawabannya berbeda-beda. Para informan ini yang kita himpun, kita kumpulkan menjadi satu, sehingga mereka nanti kita akan ajak untuk berdiskusi lebih terarah. Diskusi kelompok terfokus ini dikemas dalam bentuk informal dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari sebuah topik yang terpilih. Informasi terkait ini dihimpun dari buku Kruger yang ditulis tahun 1984. Ini menjadi orang yang pertama memperkenalkan metode diskusi kelompok terfokus yang kemudian berkembang ke seluruh dunia. Untuk itu, ayahanda dan bunda kalau mau mendalami tentang metode ini, carilah buku Kruger. Kemudian, unsur-unsur yang penting dalam kelompok terfokus atau terarah ini adalah pertama informan. Jadi informan yang kita himpun adalah orang-orang yang sudah kita prospek sejak dari proses pengamatan sampai dengan proses wawancara, dan yang kemudian kita akan temui mereka di dalam sebuah forum spesial. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pertemuan yang kita lakukan ini berharap tidak hanya sekali, tetapi beberapa kali, sehingga apa yang nantinya kita harapkan dari pengalaman, pemahaman dari informan itu benar-benar terekam dan tertangkap secara utuh. Jadi tidak ada interpretasi dari seorang peneliti itu sendiri, tapi ini benar-benar eviden yang kita kumpulkan itu benar-benar sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan sesuai dengan pemahaman dari para informan. Itu yang kedua. Yang ketiga, otomatis penyedia data. Nah, data yang kita kumpulkan awal ini berdasarkan dari hasil kajian-kajian kita dari pustaka, lalu kemudian hasil pengamatan, lalu kemudian wawancara mendalam. Ini juga akan menjadi pendukung kita untuk membantu dalam proses-proses diskusi kelompok terfokus atau terarah. Lalu yang keempat, data kualitatif. Otomatis hasil transkrip dari wawancara ini juga menjadi penting. Kemudian yang terakhir adalah diskusi terfokus itu sendiri. Nah, ini menjadi sangat penting. Kemudian, bagaimana proses diskusi kelompok terfokus yang ideal? Pertama, bertanya mengenai
Mengapa penelitian ini dilakukan? Ini juga menjadi penting. Kemudian informasi macam apa yang akan dihasilkan dari diskusi kelompok terfokus. Kemudian jenis informasi apa yang penting, lalu bagaimana informasi itu digunakan dan siapa yang menginginkannya. Ini juga harus kita tahu ya dalam proses-proses awal pertama ini. Yang kedua adalah kaidah yang harus dipatuhi antara lain jarak maksimum dari topik yang terkait termasuk sedikit penjelasan. Jadi kita memang topik-topik yang sudah kita pilih benar-benar yang sudah terpilih, lalu harus pastikan ini tidak perlu kita jelaskan secara detail kepada para informan, tapi bagaimana cara kita bertanya. Nah, ini juga butuh latihan dari seorang peneliti yang juga sekaligus sebagai instrumen. Untuk itu, teman-teman mahasiswa atau teman-teman para peneliti yang ingin mendalami metode ini juga benar-benar harus kita latih. Ya, kita latih di rumah bersama istri atau dengan anak kita atau orang-orang yang terdekat kita di rumah, melakukan simulasi, lalu kemudian kita minta mereka untuk memberi komentar kepada kita apa yang kita tanyakan itu benar-benar sudah dapat dipahami atau belum, yang menjadi penting. Lalu kedua, kekhususan. Data dimungkinkan terperinci, lalu kemudian perlu penjelasan yang rinci juga dari orang-orang yang nanti akan kita mintai keterangan terkait dengan hal yang kita mau dalami. Kemudian kedalaman. Kedalaman di sini akan membantu pengembangan interaksi pada informan. Bagaimana mereka mau menjelaskan terkait dengan apa yang kita tanyakan. Tidak hanya yes or no, ya atau tidak, tapi yang kita butuhkan adalah satu hal yang benar-benar sesuai dengan apa yang dipahami oleh informan. Bukan kita membawa sesuatu lalu kita minta untuk disetujui atau diterima. Ini juga harus diperhatikan. Lalu yang paling penting juga adalah konteks. Konteks yang kita diskusikan otomatis sesuai dengan topik penelitian kita. Ini juga harus diperhatikan. Terutama terkait dengan orang-orang yang menjadi informan itu otomatis atau menjadi peserta diskusi kelompok terfokus, otomatis orang-orang yang sudah kita kenal sejak dari proses awal yang diperkenalkan baik oleh key informan atau orang-orang yang kita temui di lapangan pada saat proses pengamatan juga menjadi penting. Lalu yang hal yang mendasar juga tidak membangun teknik kesepakatan yang sebagaimana kami sampaikan tadi. Ini harus sejak dari awal kita harus hindari. Jadi tidak yes or no ya. Ya atau tidak, atau benar atau salah, tidak. Ini yang menjadi penting. Kemudian hal yang perlu kita perhatikan dalam proses ini yang ketiga adalah cara yang harus diperhatikan adalah lamanya. Lamanya diskusi kelompok terfokus itu tidak boleh lebih dari 2 jam. Minimal 1 jam ya. Aturan umum dalam perencanaan karena keterbatasan waktu, katakan kepada peserta juga menjadi penting. Karena juga peserta juga memiliki aktivitas lain selain mereka kita minta untuk berkumpul di waktu yang sudah kita sepakati bersama. Kemungkinan mereka punya pekerjaan atau mereka punya kegiatan lain, tetapi karena mereka sangat menghargai dan sangat mendukung apa yang kita upayakan, ini yang harus juga kita pahamkan secara bersama-sama. Kita sebagai instrumen, sebagai seorang peneliti sekaligus sebagai pemimpin di dalam diskusi kelompok terfokus yang benar-benar harus memperhatikan hal ini. Lalu yang ketiga yang kedua adalah jumlah kelompok. Kalau misalnya banyak, kita harus bagi kelompok itu 3-6 kelompok berbeda yang harus kita gunakan. Lalu ukuran. Pada umumnya 4-12
dengan ciri-ciri pasti undangan melampaui 20% untuk mencakup seluruh informasi karena tidak tampil diusulkan tidak melampaui 12, idealnya 6 sampai 8 orang. Ini menjadi penting. Harus kita jangan terlalu banyak. Itu bukan diskusi kelompok terfokus, tapi ceramah. Juga harus kita pastikan ya. Kita di dalam diskusi kelompok bukan sedang melakukan advokasi, bukan sedang menyuluh, atau bukan sedang mensosialisasikan segala sesuatu, tapi kita sebagai seorang peneliti ingin memastikan apa yang dipahamkan oleh informan itu benar-benar sesuai dengan yang kita tangkap atau yang kita rekam. Ini jadi penting. Kemudian komposisi peserta juga harus kita perhatikan. Tidak boleh ada pendominasian pembicaraan. Untuk itu sejak dari awal informan juga harus sudah mulai mengamati atau mencatat atau mengidentifikasi calon-calon informan kita. Ini menjadi sangat penting untuk juga diperhatikan oleh peneliti itu sendiri. Keempat, diskusi kelompok terfokus berguna apabila pengetahuan dibutuhkan dalam studi eksplanatori atau studi pendahuluan. Memang menjadi penting, tapi terkait dengan eksplanatori ini memang yang kita sangat butuhkan untuk memastikan apakah informasi yang kita butuhkan ini menjadi penting. Sedangkan untuk studi pendahuluan itu biasanya untuk mengukur pasar ya, atau ada rapid assessment ini juga dapat digunakan. Tapi menjadi penting adalah kalau bisa metode ini digunakan setelah pengamatan, kemudian setelah wawancara mendalam, lalu kemudian FGD atau diskusi kelompok terfokus atau terarah. Kemudian ada perbedaan komunikasi atau pemahaman antara kelompok. Ini juga harus diperhatikan. Menyangkut apalagi kalau di antara peserta itu saling menunjukkan diri, juga harus kita wanti-wanti ya. Kemudian pengantar jika tidak mencakup faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku yang kompleks. Pengantar biasa saja kita jelaskan kegunaan data ini untuk apa, untuk kepentingan apa, lalu dipublikasi di mana juga harus diketahui oleh informannya. Jadi penting jangan sampai terjadi kebereaksian misalnya. Kemudian ini juga harus diperhatikan peserta ditempatkan dalam nilai tinggi pada penangkapan komentar terbuka dari sasaran peserta. Ini juga harus diperhatikan ya. Untuk itu, sebaiknya diskusi kelompok terfokus dianggap tidak berguna ketika ada perubahan emosi di lingkungan. Ini juga ini sejak dari awal harus mulai dihindarkan. Jangan sampai kita sudah undang, ini apalagi baru putaran pertama, sudah terjadi hal yang kita tidak kehendaki, peserta akhirnya bermasalah. Kedua, perkiraan statistik dibutuhkan. Lalu metode lain dapat menghasilkan informasi yang lebih berkualitas, lalu tidak dapat menjamin kerahasiaan. Nah, ini sejak dari awal kita harus punya informed consent atau mempunyai kesepakatan bersama dengan informan bahwa semua informasi yang kita himpun ini hanya untuk kepentingan penelitian. Di luar itu benar-benar harus dimintai pertanggungjawaban. Untuk itu seorang peneliti benar-benar harus membangun kepercayaan, trust. Ya, hindarkan untrust yang muncul di antara para informan. Ini juga menjadi penting terkait dengan isu-isu yang agak sensitif seperti narkoba atau kekerasan yang terjadi pada korban. Ini juga agak sensitif, atau terkait dengan isu-isu yang berhubungan dengan ada hal yang perlu kita jaga terkait dengan privasi. Selanjutnya, jenis pertanyaan diajukan pada saat diskusi kelompok terfokus. Pertama adalah pengantar ya. Ini
sedikit kita mengantarkan diskusi kelompok terfokus. Lalu yang kedua, transisi. Perpindahan percakapan dari satu topik ke topik yang lainnya juga harus butuh latihan. Jadi tidak langsung jadi ya. Ini juga kita harus latih di rumah bersama anak dan istri ya, supaya mereka merasa nyaman tidak kalau kita menyela. Ini juga harus diperhatikan. Terutama sudah kami ungkapkan pada saat wawancara kualitatif. Kemudian kunci pertanyaan untuk memang benar-benar langsung ke studi yang sedang kita dalami, itu tidak lebih dari 2 atau 3 atau 5 pertanyaan. Karena juga ingat 1 jam wawancara itu 6 sampai 8 jam untuk transkrip. Juga butuh lagi. Ini juga harus kita perhatikan. Menyangkut opini atau nilai menemukan apa yang dipikirkan orang, atau perasaan memahami emosi peserta dari sebuah pengalaman, ini juga harus kita pastikan ya. Jadi kita harus perlu perhatikan, yang kita mau tangkap ini adalah informasi terkait dengan fakta di lapangannya, bukan opini, bukan pendapat. Juga harus. Lalu yang terakhir, pertanyaan penutup diskusi dengan Bapak Ibu. Hari ini kita sudah pada akhir ujung dari kegiatan ini. Kami berharap kegiatan ini juga akan berlanjut kembali lagi bila ada hal-hal yang perlu kita diskusikan kembali lagi, terutama ada beberapa catatan. Nah, ini catatan juga perlu kita sampaikan. Ini menjadi penting. Dalam memandu diskusi, ini seorang peneliti ya, atau yang akan jadi moderator, harus memperhatikan kaidah-kaidah berikut. Pertama, jangan mengeksplorasi banyak topik. Clear ya? Jangan banyak mengeksplorasi banyak topik. Kedua, diskusi dibatasi 2 sampai 5 pertanyaan. Kunci. Nanti akan ada pengembangan dari pertanyaan itu tergantung situasional ya. Tapi kita sudah memiliki pertanyaan kunci yang sudah kita siapkan. Meskipun itu hanya sebagai alat bantu. Peneliti sebagai instrumen lah yang memiliki pemahaman terkait dengan itu. Yang ketiga, gunakan pertanyaan terbuka, hindari pertanyaan dikotomi dan pertanyaan mengapa. Nah, ini sudah paham ya? Jadi mengapa ini untuk membangun semacam mau mengadili. Nah, ini juga harus kita hindari. Kemudian gunakan struktur panduan atau panduan topik, tambahkan dalam analisis persilangan kelompok. Ini juga harus kita sejak dari awal kita mulai catat di sebuah catatan kecil. Kelima, sebelumnya bangun kesepakatan kelompok pada pertanyaan apa yang ditanya dan tingkat rincian jawabannya. Kemudian gunakan kata-kata yang mudah dikenal, mudah dipahami peserta. Tanya pertanyaan pertama tanpa isyarat, kemudian ditinjau dengan pertanyaan isyarat jika dibutuhkan. Jadi harus ada isyarat kalau misalnya si informan belum menyampaikan sesuai dengan apa yang dia ketahui tentang sesuatu hal. Ini juga kita bisa beri kode atau bukan mengarahkan ya, cuma untuk terus mendorong ada rasa nyaman, ketenangan, lalu tidak ada kekhawatiran nanti bahwa apa yang akan diceritakan ini akan mempengaruhi orang lain. Juga menjadi penting. Kemudian strategi baku bisa digunakan dalam penyelesaian kalimat. Mempetakan konsep juga ya. Konsep yang dimaksud konsep di penelitian kita ya, bukan konsep yang ada di luar. Lalu yang terakhir, pertanyaan kesanggupan adalah terbaik ditanyakan pada saat mengakhiri sesi. Bapak Ibu,
diskusi ini sampai di sini, tetapi kami ingin kepastian kembali lagi, apakah Bapak Ibu bersedia lagi untuk kami tanyakan? Dan disitulah mungkin haha hihi, lalu kemudian kita mulai suguhkan kue kecil, kopi, teh, susu, atau apa. Tapi hindarkan hal-hal yang merugikan kesehatan lingkungan kita. Nah, ini jadi penting, kita hindari hal-hal yang merugikan kesehatan. Kemudian, Seni menyampaikan pertanyaan ini juga menjadi penting. Adalah kunci keberhasilan diskusi kelompok terfokus juga ditentukan oleh keahlian moderator dalam memimpin diskusi. Keahlian moderator dapat ditandai dengan seni menyampaikan pertanyaan. Ini butuh latihan, tidak sekali jadi, dan ini butuh jam terbang juga ya. Tapi kita harus mulai percaya pada kemampuan diri kita, apalagi kan kita menguasai informasi awal dari proses pengamatan, kemudian diskusi, lalu kemudian ini coba kita mau menanyakan kembali apakah hal-hal yang ada di lapangan itu sesuai tidak dengan apa yang dipahami oleh informan. Ini juga menjadi penting. Lalu moderator juga harus menyiapkan daftar pertanyaan. Juga penting. Kemudian gunakan rangkuman topik untuk pengembangan pertanyaan kunci. Lalu yang paling penting yang terakhir, menghindari mengajukan pertanyaan langsung. Ini. Lalu siapa ini yang akan menjadi peserta kita? Peserta otomatis para informan yang sudah kita identifikasi sejak dari proses pengamatan dan wawancara mendalam. Ini juga harus kita perhatikan. Pertama, identifikasi ciri-ciri peserta yang ingin kita masukkan dalam kelompok. Lalu mengawasi proses pemilihan. Kita kan sudah tahu ya. Kemudian ketika gunakan sumber daya dalam merekrut peserta. Misalnya kita punya teman, tetapi sebetulnya sejak dari proses pengamatan kita sudah harus mulai menginformasikan. Bapak Ibu suatu waktu nanti kami akan undang ya Pak Bu di tempat yang kita sepakati nanti bersama ya Pak Bu. Nah, ini menjadi penting. Kemudian yang ketiga yang keempat, berhati-hati bias dalam pemilihan untuk menghindari hal berikut. Dipilih dari ingatan, dipilih karena jelas menaruh perhatian, dipilih karena mereka menjadi klien, dipilih karena mereka tidak produktif. Nah, ini juga harus kita hindari ya. Harus kita identifikasi dari awal kemampuan, bukan karena dia sudah banyak membantu kita terus kita pilih. Bukan. Ini yang kita pilih. Orang-orang yang akan menjadi peserta adalah informan yang kita tanyakan ke informan A, kok jawabannya berbeda dengan informan B. Ini berarti ada sesuatu hal yang perlu kita dalami. Ini menjadi catatan penting. Kemudian kelima, random digunakan jika menemukan kelompok sesuai kriteria. Ya, harus kita pilih. Keenam, seimbang antara biaya dan kualitas. Ketujuh, lokasi tidak menyulitkan. Jangan pilih yang jauh. Nanti khawatir yang nggak nyampe ya. Kemudian yang jadi penting juga. Pengguna bisa berbeda dari bukan pengguna dalam cara mempengaruhi hasil. Untuk itu, strategi dalam pemilihan peserta yaitu dengan membuat daftar, didukung dengan kegiatan lain, di lokasi kegiatan, lalu ada pencalonan, atau ada sedikit snowball sample. Kalau ini seharusnya tidak penting juga nih ya. Lalu penyaringan peserta dan random penyaringan telepon. Ini kalau penelitian kuantitatif, tapi kalau penelitian kualitatif kan orang-orang itu kita sudah tahu ya. Ini juga menjadi penting. Moderator, jangan memaksakan sebuah agenda.
Terpenting untuk analisis isi, sebaliknya hasilnya apa yang menjadi refleksi dari moderator, bukan peserta. Adalah penting atau yang menarik. Membantu mengontrol moderator bias ketika menggunakan banyak moderator. Jadi kalau bisa moderator itu adalah peneliti itu sendiri. Hal lain juga yang harus diperhatikan adalah menaruh perhatian, bukan memimpin diskusi. Moderator perlu menghindari menyebutkan term yang khusus atau yang berlebihan. Mengarahkan diskusi supaya konkret dan terperinci. Gunakan pertanyaan berpikir ke belakang, menyelidiki lebih terperinci, yang menjadi tugas ya dari moderator. Menghindari mengikuti panduan secara teliti. Penyelidikan jika dibutuhkan, lewati jika sudah tercakup. Jadi kalau sudah kita dapat informasi, tidak perlu harus. Kemudian gunakan pernyataan peserta untuk mengantar topik baru. Menarik ya, apa yang disampaikan oleh Bapak A misalnya, atau juga tadi juga disampaikan oleh Bapak B. Untuk hal itu, ini perlu kita tindak lanjut. Bagaimana pandangan, bagaimana hal ini Ibu atau Bapak ketahui dia untuk mendeskripsikan secara detail. Ini 3 hal. Ketiga, tetap netral dan sadar. Untuk itu moderator perlu menganjurkan jawaban, tetapi bukan setuju atau tidak setuju. Sadar tingkah laku nonverbal. Ini juga harus perhatikan. Jangan kita jadi asik sendiri ya. Ini kontak mata dengan para informan juga menjadi penting ya. Tapi hindari untuk melakukan gerak-gerak yang tidak penting. Kemudian peran perekam. Perekam ini juga menjadi penting. Untuk itu kita butuh seseorang yang membantu kita untuk merekam semua proses yang terjadi. Tetapi sebelum kita mengaktifkan alat perekam itu semua, kita harus mendapatkan persetujuan dan kesepakatan dari peserta diskusi kelompok. Pertama, kita minta izin bahwa semua ini akan kita rekam menggunakan video, tapi sekarang lewat handphone juga bisa ya. Lalu kita merekam suara, dan untuk itu kami minta izin atau persetujuan terkait dengan hal yang kita maksudkan. Untuk apa? Jangan sampai ada kekurang percayaan dari informan kita, kemudian itu yang akan mengganggu proses-proses diskusi-diskusi baik di putaran awal, kemudian putaran selanjutnya. Untuk itu, perekam harus selalu memperhatikan kode etik terkait dengan hal ini. Kemudian, jarak dengan kelompok diskusi juga harus diperhatikan. Kemudian, jangan sampai baterai rekaman atau memori atau apa ya, yang jangan sampai kita sudah asik diskusi kelompok, tapi pada saat dicek datanya tidak ada. Nah, ini bisa fatal ya. Untuk itu tolong ya, harus diperhatikan kesiapan dari seorang yang akan membantu kita. Lalu yang menjadi penting juga harus diperhatikan adalah tugas perekam itu adalah mewawancarai moderator, kemudian menyediakan umpan balik pada analisis. Kemudian gunakan audio tape yang umum atau video perekam. Tidak diusulkan, lebih tidak praktis, lebih mengganggu, membuat masalah pencahayaan, lalu besar mengganggu keluasan pribadi, cenderung dingin. Jadi, informan nggak berani bercerita secara leluasa. Untuk itu kita dapat gunakan alat perekam yang saat sekarang tidak jadi masalah. Kalau zaman dulu kita harus
maaf Pak, kami ganti kaset dulu ya. Ini jadi masalah nih. Kecak-kecok. Ini sekarang sudah tidak tinggal rekam. Tapi kita harus ya dari awal menginformasikan kepada para informan bahwa ini ada alat rekam yang kita gunakan hanya untuk membantu saat mentranskrip. Ini juga menjadi penting ya. Lalu yang terakhir, penempatan alat perekam pada tempatnya. Lalu menghindari perhatian yang berlebihan terhadap alat perekam. Kemudian gunakan mikrofon langsung di tengah meja atau di tempat yang dimana semua orang bisa terekam secara utuh. Lalu pastikan kita memiliki waktu 90 menit. Ini atau 1,5 jam ya. Ini kita harus perhitungkan kemampuan dari memori, lalu baterai. Sekarang ada bank data, power bank. Jadi kita harus persiapkan dari awal. Ini Ayahanda dan Bunda terkait dengan diskusi kelompok terfokus. Semoga metode yang ketiga ini membantu para mahasiswa atau para peneliti untuk mendapatkan semua data yang akan dijadikan eviden untuk penyusunan sebuah laporan penelitian. Kami berharap Ayahanda dan Bunda akan semakin familiar dengan metode kualitatif. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.